Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah literatur untuk skenario 1. Kami ambil dari referensinya yaitu kuliah.binus.ac.id, terus bioby.wordpress.com, dan yang terakhir adalah id.wikipedia.org. Yang pertama, analisis sistem harus mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian yang khusus. Beberapa analis setuju bahwa pengetahuan dan keahlian berikut sangat diperlukan bagi seorang analis sistem yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi sistem analis. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian tentang teknik pengolahan data, teknologi komputer, dan pemrograman komputer. Di sini, di dalam video kita juga menunjukkan contoh software apa yang saat ini kita gunakan kepada klien sehingga mereka lebih memahami software apa yang dibutuhkan untuk perusahaan mereka. Kemudian mengerti sistem yang akan didevelop dan tujuan pengembangan sistem, lalu pengetahuan tentang bisnis secara umum. Jadi analis sistem itu langsung menanyakan apa saja fitur-fitur pendukung yang akan dibuat dalam software tersebut, serta dalam video juga diketahui bahwa sistem analis juga memberikan solusi untuk mengembangkan perusahaan mereka. Jadi mereka benar-benar tahu tujuan dan bagaimana cara pengembangan software tersebut. Yang keempat, ada ahli memecahkan masalah kompleks ke dalam masalah kecil dan ahli berkomunikasi dalam membina hubungan. Di dalam video ini, analis harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan klien sehingga mereka bisa membina hubungan yang baik antara sistem analis dan klien, dan juga klien bisa menjelaskan masalah-masalah mereka dan sistem analis mampu memecahkan masalah mereka menjadi solusi yang mudah untuk dipahami oleh klien. Kemudian yaitu memahami metodologi pengembangan sistem informasi, dan juga analis sistem harus bisa mengidentifikasi data-data yang dibutuhkan oleh sistem. Di sini dalam video sistem analis memahami perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang, yaitu seperti OpenERP yang digunakan dalam software ini. Lalu dalam video juga sistem analis langsung berinisiatif dalam menanyakan apa saja ada data pendukung untuk pembuatan software ini. Yang terakhir ada mempelajari struktur organisasi. Di sini sistem analis juga harus mengerti struktur organisasi dan stakeholder yang ada di dalam perusahaan sehingga mereka lebih mudah dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan. Itu tadi literatur dari skenario 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari PT Analyzer. Saya Iza dan rekan saya benar dengan Bapak Fai dan Bapak Reza. Silakan, mungkin ada yang bisa kami bantu. Jadi begini Mbak, di perusahaan kami yang ada GoFood itu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Perusahaan kami itu ada masalah setelah 10 tahun bekerja. Masalah utama perusahaan kami yaitu kurang adanya integrasi software di perusahaan kami. Itu seperti itu. Mungkin bisa diceritakan apa saja yang ada di perusahaan, seperti bisnis secara umumnya, agar bisa membantu kami juga untuk membuatkan software seperti apa yang cocok dengan perusahaan. Jadi kami itu yang utama itu adalah bagian warehouse, sales marketing, accounting, sama produksi. Nah, dimana kita sekarang udah mulai dikenal sama masyarakat. Jadi kita kurang efisien karena semuanya dikerjakan secara manual. Dan untuk itu kita ingin minta bantuan kepada mbaknya di sini untuk membuat istilahnya sebuah software yang bisa membantu perusahaan kami. Kalau menurut analisa kami yang tadinya dari Bapak bilang kalau misalnya perlu ada suatu software yang integrasikan dari bagian-bagian di perusahaan Bapak, kami menyarankan Bapak untuk membuat software yang biasa disebut dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi software ini akan diaplikasikan di bidang bagian-bagian perusahaan mana saja ya Pak, kalau kita boleh tahu? Jadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, di perusahaan kami yang utama yaitu warehouse, sales marketing, accounting, sama bagian produksi. Nah, di mana kita pengennya semuanya itu bisa tahu, seperti sales marketing bisa tahu kondisi di warehouse itu seperti apa, terus produksi juga tahu kondisi di warehouse seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa istilahnya melayani klien, melayani customer itu dengan lebih efisien dan lebih cepat gitu. Kalau boleh tahu, kira-kira kapan proyek ini ingin dimulai, terus kapan Bapak di sini tuh pengen proyek ini selesai? Menurut dari hasil kalkulasi saya itu speknya software ini mulai dikerjakan dari tanggal 1 November
dan kami harapkan software ini bisa kami langsung praktekkan di perusahaan dalam jangka waktu 6 bulan seperti itu. Jadi kan tadi udah dijelasin kan ya sama rekan saya tentang software ERP. Di sini tuh kami juga pernah mendapat studi case seperti yang Bapak sekalian ini. Sama. Iya, kami pernah dapat project yang ini contohnya. Seperti ini contohnya. Ini fitur-fiturnya juga sudah jelas, fungsi-fungsinya, ada gambarannya juga. Jadi nanti sekiranya ya intinya bisa membantu lebih mengefisiensikan kinerja dari perusahaan Bapak sendiri seperti itu. Jadi aplikasi ini sudah mencakup semua aspek yang disebutkan itu tadi. Iya. Jadi ya. Dari segi akunting, dari stok Iya. barang dan Jadi di sebagainya. sini kita juga sudah bisa melihat nanti Bapak kalau ada stok barang yang datang, jadi di software sheet ini juga akan langsung mencatat kapan stok barang Bapak habis, apa stok barang Bapak sudah datang dan sebagainya. Juga sudah ada fitur akuntansi juga yang menghitung keuangan Bapak yang ada, misalnya gaji pegawai dan segala macamnya. Dan juga ada data karyawan yang bisa dilihat di bagian ini. Oh iya, kira-kira desainnya seperti apa ya Bapak yang diinginkan? Ya, yang jelas desain yang kami inginkan user friendly, yang jelas itu mudah bisa dipakai oleh karyawan kami nantinya. Dan kami harapkan nanti juga ada pelatihan juga ya buat software ini nanti agar karyawan kami tahu apa yang bisa mereka lakukan dengan seperti apa. Dari perusahaan Bapak mungkin ada logo atau mungkin ada yang menciri khasnya. Jadi kita kan di sini tuh bisa membantu Bapak sekarang di sini memberikan software yang benar-benar diperuntukkan untuk perusahaan Bapak sendiri. Ada, nanti kami lampirkan. Jadi bagaimana? Apakah setuju dengan software yang seperti tadi Bapak? Baik, bisa kami terima. Ada kontraknya? Mungkin barangkali bisa. Jadi ini terms and conditionnya bisa Bapak baca dan Bapak lihat dan bisa Bapak tanda tangan nanti. Bisa saya tanda tangan langsung? Iya. Mungkin akan saya pelajari nanti. Iya. Sini ya? Iya. Oke. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Ya, terima kasih atas kedatangannya di sini. Apabila ada kesulitan atau mungkin ada tambahan lagi ingin softwarenya seperti apa, nanti bisa langsung email kami atau langsung hubungi Sebenarnya terima kasih. Terima kasih. Oke, di video kedua ini kami mengambil literatur dari www.prospects.ac.uk mengenai sistem analis. Jadi di video yang kedua ini kami memberikan 4 poin utama yang dilakukan oleh suatu sistem analis. Yang pertama yaitu sistem analis mampu menganalisa IT sistem terlebih dahulu. Di kasus ini kami selaku sistem analis mengajukan pertanyaan mengapa suatu aplikasi itu ingin dibuat. Kemudian yang kedua adalah menganalisa kebutuhan sistem. Di sini kami menanyakan apa saja yang dibutuhkan dari game yang ingin dibuat nanti. Terus yang ketiga adalah undertake product development atau mengambil alih pengembangan produk. Di sini sistem analis mengatakan bahwa game ini akan ditangani oleh programmer yang dituju oleh sistem analis. Terus yang terakhir yaitu mengimplementasikan dan memberi suatu solusi. Di sini kami memberi solusi atau masukan-masukan bagaimana game ini nanti akan diluncurkan selanjutnya. Demikian literatur dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat datang di Indigo Studio. Kami berdua adalah sebenarnya sistem analis yang utama di sini. Jadi banyak sebenarnya yang lain, cuman kita yang sedang standby saat ini. Saya Riza dan ini Valian. Rekan saya Valian. Kira-kira ada keperluan apa ya bawanya ke sini? Ya, jadi kami itu ingin membuat sebuah aplikasi yang bisa diaplikasikan di HP zaman sekarang itu Android yang namanya Pak ya. Iya. Jadi gamenya itu bertemakan tentang balapan malam atau night race yang ya. Iya, night race. Nah, ya jadi game ini tuh ya kayak balap-balap itu mas. Bisa boleh tahu gamenya seperti apa? Gamenya tuh jadi bisa gampang digunain sama user-user, apalagi user yang baru pemula kayak gitu ya mas. Soalnya kan di sini tuh kami tuh juga pengen intinya tuh mempromosikan apa acara kami itu ya, Acara night race yang kami ya kami punya acara night race. Nah kami tuh mau bikin promosi tapi dalam bentuk yang berbeda dari biasanya. Nah
kami pengennya tuh mau bikin sebuah game yang Sederhana game aja. 2 dimensi yang sederhana, terus tampilannya juga nggak ribet, terus ya pokoknya gampang lah digunain. Oh, terus kemudian game itu nanti mau dipublikasikan di mana, mungkin di Facebook atau di Android? Iya, ya seperti yang dijelaskan sama Dara tadi kan, bisa digunakan di HP yang smartphone, Android itu. kan? Iya. Terus habis itu bisa dipakai di seperti sosial media, Mungkin Facebook, bisa Twitter, kayak gitu. Bisa dipromosikan di Facebook biar banyak dilihat orang kan masih ya. Tapi online. Oh iya. Terus kita mau tanya langsung ke intinya aja. Kira-kira hal apa saja yang di game itu yang ingin Anda tonjolkan? Jadi kami itu ingin menonjolkan selain sisi menarik dari gamenya ya, kami ingin game ini tuh ada manfaat baik dari yang bisa didapatkan oleh pengguna-penggunanya nanti. Jadi nanti ada kayak kalau main itu harus ada peringatan aman berkendara dan segala macam-macam itu mas, biar penggunanya juga bisa mendapatkan manfaat yang baik lah dari game ini. Ya pokoknya isi dari gamenya itu umum aja sih, jadi ada kayak yang bisa buat milih apa pemainnya kayak gitu, terus yang mau milih kendaraannya, terus race-nya kayak gimana ya, pokoknya secara umum lah. Tapi ada manfaat baik tadi. Oh, iya. Terus mungkin proyeknya pengen selesai dalam waktu berapa lama? Kira-kira kalau misal kita minta dibuat sekarang bulan Oktober ya mas ya, kalau misal kira-kira dibuat dari mulai bulan selesainya sih Desember, terus launching selesainya November, launchingnya Desember, itu bisa nggak sih mas? Bisa. Akan kami usahakan nanti. Kami akan konsultasi dengan programmer kami. Mungkin saya ada sedikit saran ya. Itu nanti mungkin di gamenya akan kami tambahkan sponsor-sponsor, mungkin bisa dibawakan aset-aset, mungkin gambar sponsor dan sebagainya bisa. Bisa. Oh ya. Kita kirim langsung. Ya, itu aja sih sebenarnya. Oh iya, terus kita pengen gitu loh mas, gamenya itu ada gambar-gambar motor yang kayak logonya kita gitu ya. Iya. Jadi ada logo dari acara kami. Ya kayak gini misalnya. Oh. Contohnya kayak gini. Ya, Iya. gitu. Bisa. Kira-kira kayak gitu tuh kesulitan nggak sih mas? Nggak. Kalau misal buat gamenya gitu. Gampang kalau itu bisa dibicarakan lebih jauh nantinya, itu di bagian development. Ini sudah cukup? Apa ada yang Itu aja sih. Jadi nanti waktu kita membuat, nanti mungkin dalam jangka waktu berapa lama nanti kita hubungi mbaknya, kita tunjukin lagi, kalau misalnya ada kurang, ada perbaikan, kita perbaiki lagi. Iya. Jadi seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti kontraknya sudah diambil di mbaknya di sebelah sana. Bisa ke sana. Terima kasih. Terima kasih. Bisa.